security yang lama, setahu gue dia di PHK secara sepihak oleh manajemen Taman Rasuna. Sebanyak 36 karyawan pihak security yang menggantungkan nasibnya di Pengadilan Negeri PHI Jakarta Pusat terus bergulir. Diduga dipecat secara sepihak oleh pengelola PPATR yang kini telah berubah kepengurusan menjadi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Taman Rasuna mendapat respon dari beberapa penghuni apartemen Taman Rasuna. Menurut salah satu penghuni sebagai dokter, Erwin menjelaskan, kebijakan semenjak 3 tahun yang lalu perubahan pemecatan karyawan security tetap untuk digantikan security kontrak dirasa tidak adil. Bahkan menurutnya 9 tahun menjadi penghuni Taman Rasuna sebagai dokter yang terkadang mendatangin pasien apartemen cukup kesulitan dengan peraturan. Lain halnya dengan security yang lama di mana bersifat kekeluargaan. Perubahan pengurus apartemen ini PPATR ya, pengurus perkumpulan pengurus penghuni apartemen Taman Rasuna itu punya kebijakan baru. Mereka itu meng-outsource security ya, kita bicara security, meng-outsource dari banyak hal termasuk security, sehingga yang dipekerjakan adalah security kontrakan. Saya melihat sih dan saya dapat juga keluhan dari teman-teman security yang lama itu bahwa rata-rata mereka itu tidak mendapatkan hak kompensasi. Kalau kita ngomong tentang kompensasi ya selayaknya kan udah ada hitungannya, itu sudah diatur. Seharusnya mereka itu datang. Ya, tapi kalau kondisi yang sekarang saya dengar sih sangat tidak adil. Oke. Klinik kami ini di sini sudah 9 tahun lebih. 9 tahun lebih, di mana dari awalnya saya banyak bersinggungan dengan pelayanan di sini. Katakanlah kunjungan ke unit ya, di mana security yang lama itu sudah kenal saya, seperti keluarga lah di sini, sehingga walaupun saya nggak pegang kartu akses, mereka menolong. Jadi seperti klinik keluarga ini berarti? Seperti pelayanan kami kan sini klinik keluarga ya, dokter keluarga. Nah, saya merasakan kekeluargaan itu, ya, karena mereka dia mengenal saya, kita sama-sama saya bekerja di kompleks ini untuk pelayanan. Ya. Saya merasakan itu. Begitu diganti daunnya outsource, saya melihat fungsi melayani dan melindungi memang kesannya lebih profesional sekarang. Tetapi buat kami yang di dalam sini terlalu kaku itu. Saya sudah dikenal sebagai dokter di kompleks ini, datang ke unit tertentu, ke tower tertentu, di lobbynya ditanya sama security, "Pak dokter mau kemana?" "Mau ke lantai sekian, ketemu ibu atau bapak anu, karena ada panggilan untuk pelayanan kesehatan. Kalau bisa saya konfirmasi dulu ya." Awalnya saya masih, ya ampun sampai segini formal. Saya bilang, saya ada kartu, baik-baik. Jadi kadang-kadang saya juga harus keras kalau saya harus buru-buru. Saya bilang, "Mas, saya punya kartu, nggak usah deh ditahan-tahan, saya mau cepet-cepet kok." Kadang-kadang kalau saya keras baru. Tapi intinya gini, saya merasa kekakuan gitu. Terlalu overprotective ya Pak? Ya bisa dikatakan sifat kekeluargaan di pelayanannya, servisnya itu kurang. Tahu sih, gue tahu. Buat yang ini saya security yang lama gitu ya. Untuk security yang lama, setahu gue dia di PHK secara sepihak oleh manajemen Taman Rasuna gitu. Dan mereka, setahu saya, mereka itu udah bekerja sekitar 15 sampai 20 tahun. Bayangin, misalkan udah bekerja 15 sampai 20 tahun dan udah punya anak dan tiba-tiba di PHK secara sepihak.
Dan kalau menurut saya sih itu bener sangat-sangat gak ada yang ganjil gitu. Apa sih yang ganjil gitu? Pertanyaannya kan itu. Iya. Ya. Gitu sih. Kalau untuk penghuni sendiri, apa sih Bang yang dibebani sama pengelola itu? Bisa diceritain? Kalau misalkan untuk penghuni mingguan, kita kan udah bayar service charge ya. Dan uang service charge itu untuk menggaji misalkan top clean, security, top guard, kayak gitu, dan dalam konteks yang sangat-sangat nggak wajar itu uangnya kemana dan kenapa sampai 36 security itu bisa sampai di PHK secara sepihak, dan menurut saya itu nggak fair. Ya itu nggak fair sama sekali kalau menurut saya gitu. Kalau untuk dari nilainya, kira-kira estimasinya itu berapa tuh Bang kira-kira Bang? Saya kurang tahu, tapi lumayan besar. Lumayan besar. Kalau untuk unitnya berapa sih Bang untuk seluruh tower? Seluruh tower kira-kira sekitar 3.500-an lebih gitu kira-kira. Jadi pertanyaannya tuh apa ada permainan orang dalam atau ya sorry to say manajemen yang enggak apalah gitu maksud saya ya gitu deh. Kalau harapan saya sih sebenarnya tolong dari pihak manajemen untuk mengembalikan hak-hak yang sudah dicabut, yang sudah direnggut dari 36 security yang di PHK secara sepihak, dan mereka berhak untuk mendapatkan hak itu. Saya punya filosofi kalau misalkan hak kita nggak dibela itu haram hukumnya. Ada apa dengan pihak pengelola PPATR saat didatangin awak media? Pengelola PPATR seakan tertutup terkait pemecatan karyawan security yang diduga dipecat tanpa pesangon. Tidak ada satupun petinggi kepengurusan untuk menjawab selain meminta pihak wartawan ke kuasa hukum. Sidang ke-7 di mana telah berganti ruangan dan majelis hakim. Rismaudi Siotang sebagai DPW Ledham Internasional menjelaskan, untuk tanggal 23 sidang ke depan adalah pemeriksaan bukti-bukti, di mana bukti tertulis, bukti saksi, dan kami sudah mempersiapkan itu. 23 kita akan mempersiapkan bukti-bukti karena tanggal 23 kemudian di depan itu adalah pemeriksaan bukti. Bukti itu ada bukti tertulis dan bukti saksi dan saksi ahli. Kami sudah mempersiapkan itu. Berapa lembar? Oh, lembarannya banyak, 36 kali KTP aja, kali tambah lagi SK, tambah ini ya mungkin lebih kurang 200 lembar. Oke. Jadi begini, saya selaku Ketua Lembaga Advokasi HAM Internasional Risma Siotang, saya mengimbau kepada pengurus baru yang informasinya dari para penghuni, dari sumber yang dapat kita percaya dan ada ditempel di dinding mading tentang hasil daripada rules mereka untuk penggantian pengurus kepada PPATR yang baru, dari pengurus lama Bapak Lijal Munafi kepada yang baru Bapak Noval Yusri Isa. Jadi dengan demikian berarti kan sudah diketahui oleh pengurus baru tentang persoalan ini. Tidak mungkin kalau dia tidak tahu, itu tidak mungkin. Nah, jadi masalah ini, masalah legal standing, apabila sudah pergantian, tentu pengacaranya kita lihat tadi pengacara lama. Pengacara lama itu harus mencabut kepada kuasa yang lama. Memang kita gugat adalah PPATR secara manajemen, tetapi sekinya itu kan kepada pimpinannya. Dengan bergantinya pimpinan, maka itu akan dicabut kepada yang lama, diberikan berikan kuasa oleh pengurus yang baru Bapak Noval kepada lawyer yang baru mereka berhak dan sah legal secara aturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia ini untuk mewakili kliennya duduk di depan para majelis hakim. Diuraikan tadi dari advokat kita, Bapak Ulrikus Lajar, itu memang benar. Pernyataan beliau itu sangat benar. Karena secara hukum, legal formalnya, mereka itu harus sudah mencabut dulu dari pengurus yang lama dan memberikan kepada pengurus yang baru untuk memberikan kuasa kepada lawyer yang mereka, walaupun lawyernya tetap, baru itu diberikan kepada majelis hakim untuk dia memulai
acara untuk mendampingi pengurus yang baru. Dalam hal ini Bapak Nova. Maka kita sangat menyayangkan kenapa kekeliruan ini terjadi dilakukan oleh para legal daripada PPATR. Kalau kita kepada majelis hakim kan tidak tahu. Tetapi secara verbal kita sudah sampaikan informasi ini kepada Panitra Bapak Indra dalam hal ini. Kita bilang itu sudah dilakukan rups dan penggantian pengurus. Apakah ada kuasa baru dari pengurus yang baru kepada Bapak diserahkan tadi? Tidak. Berarti kesimpulannya acara persidangan tadi dilakukan dengan tidak sah. Di samping itu, melalui telepon seluler Lintang Suryaning Tias selaku kuasa hukum PPATR Apartemen Taman Rasuna menjelaskan di mana PPATR selalu tunduk pada peraturan yang berlaku. Segala tindakan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perusahaan. Sejak awal pun, mutasi kepegawaian dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki perusahaan. Sesuai peraturan perusahaan, dilaksanakan berdasar ketentuan peraturan perusahaan. Awalnya tidak ada PHK. PHK dilakukan hanya sebagai akibat dari tidak hadirnya para karyawan tersebut dan penolakan tugas. Lintang juga mengatakan terkait sah atau tidaknya pergantian kuasa hukum dari pengurus lama dengan pengurus baru, menurutnya surat kuasa yang mereka dapatkan dari pengurus jabatan, bukan perorangan. Jadi person yang diganti tidak masalah, tutupnya. Dari tempat kejadian, reporter Jar Kasih melaporkan.